Anak Tuhan jangan hidup seenaknya. Jangan akhirnya bilang begini, Pak Pendeta, aku percaya kok Pak Pendeta, karena Tuhan mengasihi aku, mau ngapain aja nanti aku bertobat, Tuhan pasti menerima aku apa adanya karena Tuhan mengasihi aku bisa hidup seenaknya. Saya mau bilang saudara, no. Saya mau bilang saudara, yes, mungkin kasih Tuhan bisa ada untuk selamanya buat saudara dan saya, tapi perkenanannya bisa hilang dari kehidupan setiap kita. Makanya belajar dari Saul, pastikan apa? Saudara dan saya jangan lakukan kesalahan yang seperti Saul lakukan. Supaya apa? Supaya kapanpun waktu Tuhan, saudara dan saya didapati dalam keadaan sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari karena Tuhan baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan tak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya kalau Tuhan baik sampai hari ini, maka sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dalam kasih kebaikan Tuhan, kami akan melihat sepanjang hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Sucikan, layakan hamba-Mu di Tuhan. Tuhan, jika ada dosa, ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Hamba butuh Engkau Tuhan, tapi kami percaya ketika ada pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakan, mengubahkan yang bisa luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, setiap kata kalimat isi hati Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara yang paling manis, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Apalagi yang jomblo-jomblo harus paling mantap senyumannya. Ayo dong, iya dong. Karena saya mau bilang saudara, kita nggak pernah tahu, kali aja yang di sampingmu adalah masa depanmu. Pak Pendeta, tapi masalahnya di samping saya udah inang-inang Pak Pendeta. Hei, jodoh tidak mengenal usia. Oma-oma inang-inang yang tersenyum. Puji Tuhan, memang opa udah lama dipanggil Tuhan. Oh haleluya. Tapi saya senang lihat saudara, lihat semangatnya, lihat kesetiaannya makin luar biasa buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13 sampai 14. 2 ayat sebagai ayat pembuka dan juga pengantar pembahasan kita. Mungkin saudara yang hadir minggu lalu bilang begini, Pak Pendeta, loh ini bukannya ayat minggu lalu yang kita baca sebagai ayat pembuka? Yes, kenapa?
Karena memang khotbah kita hari ini saudara pasti punya korelasi dengan khotbah kita minggu lalu. Pak Pendeta, tapi minggu lalu saya nggak hadir. It's okay. Kenapa? Karena khotbah ini saudara sekalipun punya korelasi yang kuat, tetapi mampu berdiri sendiri-sendiri. Kita kemarin bahas tentang Daud. Hari kita akan belajar dari kesalahan seorang Saul. Kita lihat ayat 13 sampai 14. Yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang haleluya. 3, ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan apa? Untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan apa? Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudara, yang akan kita jadikan bahan pembelajaran hari ini saudara dalam tema besar mistake. Kalau saudara hadir beberapa minggu terakhir ini bersama dengan saya di tempat ini, saya bahas tentang satu tema besar yang namanya mistake, di mana kita belajar dari kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita yang hidup hari-hari ini tidak lakukan kesalahan yang sama, supaya kita terhindar dari konsekuensi dari kesalahan itu saudara. Nah, makanya kemarin kita sudah belajar dari Ahab, dari Yudas, kemudian dari Daud. Nah, hari ini part yang keempat, kita akan belajar dari Raja Saul. Siapa Raja Saul? Saul adalah raja pertama dari Israel, di mana sebelumnya selama 400 tahun Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim saudara berganti-gantian. Kemudian akhirnya raja pertama adalah Raja Saul. Raja Saul ini sebenarnya adalah raja yang dipilih Tuhan, raja yang diurapi Tuhan. Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 1 dikatakan begini saudara. 3, ya, berkatalah kepada Saul, aku telah diutus oleh siapa? Oleh Tuhan untuk ngapain? Untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Tuhan yang pilih Saul, Tuhan yang menyuruh Samuel untuk mengurapi Saul. Tapi saya mau bilang saudara, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan melakukan kesalahan yang fatal, sehingga apa? Kerajaannya tidak tinggal tetap, sehingga apa? Perkenanan Tuhan mundur atasnya, sehingga apa? Di mata Tuhan, saya mencatat di sini saudara, sampai Tuhan berkata menyesal. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10 sampai 11 dikatakan apa? Ayat 10 sampai 11 sama-sama. 3, ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ayatnya yang selanjutnya, aku menyesal karena apa? Saul raja. Saya mau bilang saudara, mungkin saudara berkata-kata, Pak Pendeta, kok bisa yang namanya Tuhan menyesal? Memang dalam makna dalam bahasa Indonesia, kalau kata menyesal itu seakan-akan kita nggak tahu dampaknya, kemudian terjadi kita menyesal. Tapi bahasa aslinya itu saudara, dari kata menyesal ini saudara menggunakan kata naham. Naham di sini saudara artinya apa? Sedih yang mendalam atau berduka cita. Ibarat kita sudah tahu bahwa nantinya orang yang kita kasih akan dipanggil Tuhan misalnya gitu saudara. Kita sudah tahu itu pasti terjadi. Tapi ketika itu terjadi, ada kesedihan yang mendalam dirasakan. Nah, Tuhan merasakan kesedihan yang mendalam ketika seorang Saul, orang yang dipilihnya, orang yang diurapinya, melakukan kesalahan yang fatal. Makanya saya mau bilang saudara, anak Tuhan jangan hidup seenaknya. Jangan akhirnya bilang begini, Pak Pendeta, aku percaya kok Pak Pendeta, karena Tuhan mengasihi aku, mau ngapain aja nanti aku bertobat, Tuhan pasti menerima aku apa adanya karena Tuhan mengasihi aku bisa hidup seenaknya. Saya mau bilang saudara, no. Saya mau bilang saudara, yes, mungkin kasih Tuhan bisa ada untuk selamanya buat saudara dan saya, tapi perkenanannya bisa hilang dari kehidupan setiap kita. Makanya belajar dari Saul, pastikan apa? Saudara dan saya jangan lakukan kesalahan yang seperti Saul lakukan. Supaya apa? Supaya kapanpun waktu Tuhan, saudara dan saya didapati dalam keadaan sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, hari ini mistake part yang keempat, belajar dari kesalahan Raja Saul. Apa kesalahan Raja Saul yang harus kita hindar dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah Saul tidak percaya akan waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak percaya akan waktu Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, tidak percaya akan waktu Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-8 sampai 10 di 1 Samuel 13. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Iya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah apa? Meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah korban bakaran dan korban. Lalu ia apa? Perhatikan ayat 10. Baru saja. Sama-sama bilang sama saya, baru saja. Sama-sama bilang sama saya, masih di hari yang sama. Ia habis mempersembahkan apa? Korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk apa? Memberi salam kepadanya. Nah, kondisinya begini saudara. Pada saat itu seorang Raja Saul bersama dengan bangsanya itu diperhadapkan dengan yang namanya tentara Filistin. Jumlah tentara Israel adalah 3.000 orang. Tetapi jumlah tentara Filistin itu bicara tentang tentara dengan kereta itu ada 3.000. Kemudian tentara dengan berkuda itu ada 6.000. Dan tentara berjalan kata Alkitab ada sebanyak pasir di pantai. Jadi memang banyaknya luar biasa saudara. Nah akhirnya apa? Ini memang satu situasi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan sudah bilang melalui Samuel bahwa apa? Tuhan akan bela, Tuhan akan tolong, Tuhan akan kasih kemenangan. Nanti hari yang ke-7 Saul yaitu bersama-sama dengan Samuel akan yaitu mempersembahkan korban bakaran. Samuel sebagai imam, karena pada masa itu yang boleh mempersembahkan hanyalah imam, hanyalah nabi saja, akan memimpin untuk apa? Mempersembahkan korban bakaran, dan disitulah akan terjadi pembelaan dari Tuhan. Nah, tetapi pada hari yang ke-7 saudara, tidak nampak Samuel. Akhirnya apa saudara? Saul mulai berpikir, kayaknya Samuel gak datang deh. Kayaknya Samuel gak akan hadir deh. Samuel represent dari janji Tuhan. Akhirnya apa? Saul ternyata dalam kondisi gak percaya lagi Samuel akan datang. Dia ambil keputusan untuk melangkahi apa yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi bagiannya. Disinilah yang harus kita waspada dalam kehidupan setiap kita. Yang harus kita ingat, janji Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan kalau sudah berjanji pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan menjadi sia-sia, tetapi pasti digenapi. Katakan amin. Nah makanya dalam kehidupan setiap kita belajarlah untuk percaya akan janji Tuhan. Tugas kita, kalaupun kita belum lihat itu terjadi, janji Tuhan belum digenapi, belajarlah untuk percaya akan waktu Tuhan. Katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, kadang-kadang cara kerjanya Tuhan begini saudara. Sama seperti itu saudara, dari 7 hari Tuhan gak datang di hari pertama, kedua, ketiga, ataupun hari ketiga, keempat, dan kelima. Malah Tuhan hadir di hari yang ke-7. Bahkan seperti sudah mau akhir dari hari yang ke-7 itu saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenapa Tuhan kadang-kadang datang di last minute? Karena untuk mau melatih iman percaya kita. Katakan amin. Jadi makanya belajarlah untuk percaya. Saya ngerti saudara, kadang-kadang kalau bicara tentang dalam penantian, dalam proses kita menantikan janji Tuhan, kadang-kadang kita pikir, Tuhan mana nih Tuhan, kok udah selama ini kok nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi mujizat, nggak terjadi pemulihan, nggak terjadi curahan berkat. Kenapa Tuhan? Kemarin belum lama ini saudara, selesai saya pelayanan, ada adik rohani saya datang sama saya. Dan dia bilang, Kak boleh izin mau cerita secara pribadi sama kakak. Saya bilang ayo kita ngobrol. Akhirnya dia cerita begini, Kak aku lagi dalam situasi yang tidak mudah. Aku dalam situasi yang berat Kak. Aku dalam situasi yang aku sudah berdoa berbulan-bulan sama Tuhan, tapi aku gak lihat pertolongan Tuhan. Aku gak lihat Tuhan menolongku. Jujur Kak, aku sampai berpikir Tuhan tuh ada atau enggak sih sebenarnya. Bahkan ada seorang ibu single parent juga bilang sama saya, Pak Pendeta, salah gak sih kalau aku menyalahkan Tuhan? Karena aku merasa Tuhan gak tolong saya Pak Pendeta. Aku merasa Tuhan kok gak peduli sama saya. Aku menyelesaikan semuanya sendiri Pak Pendeta. Bahkan aku luka, aku sembuhkan sendiri. Salah gak sih kalau aku menyalahkan Tuhan? Saya mau bilang saudara, kadang-kadang memang dalam kehidupan setiap kita butuh berkat, pemulihan, mujizat. Kita doa sama Tuhan, tetapi
seperti tidak terjadi apa-apa. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan sepertinya nggak datang-datang dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang, tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang waktu Tuhan itu saudara, kita harus imani selalu yang terbaik. Karena sesuatu yang baik sekalipun, kalau diberikan di waktu yang tidak baik, bisa hasilnya jadi tidak baik saudara. Contohnya, memberikan mobil buat anak misalnya, itu baik. Tapi kalau kita kasih anak kita mobil ketika dia masih kelas 2 SD, dia nyetir sendiri, bom kar itu saudara. Iya kan? Makanya saya mau bilang saudara, sesuatu yang baik harus di waktu yang tepat. Katakan amin. Saya percaya semua di antara kita pernah ngalami di mana apa, ketika kita doa Tuhan belum jawab, dan ketika Tuhan jawab, kita akhirnya sadar alasan Tuhan mengizinkan penundaan terjadi dalam hidup kita. Saya dalam perjalanan kehidupan saya saya pernah cerita di beberapa cabang, di tempat ini belum saudara. Saya pernah dalam perjalanan kehidupan saya di usia 21 tahun, saya sudah rindu untuk menikah. Yang mau ketawa silakan, nggak apa-apa. Dari tadi pagi banyak yang ketawa pas saya bahas ini saudara. Tapi betul, di usia saya yang ke-21 tahun, saya mau bilang saudara, saya sudah merasa sangat dewasa pada saat itu saudara. Iya, saya ketika 21 tahun saya sudah merasa bahwa aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi dunia ini. Iya, saya sudah berkata dalam hati saya sudah siap menjadi imam dalam keluargaku. Saya mau bilang ya, orang zaman sekarang kan lebih cepat dewasa daripada orang zaman dulu loh. Iya kan? Orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa daripada yang zaman dulu. Makanya hari-hari ini ada anak SD udah pacaran. Iya, udah pacaran, kalau berantem bilangnya, kamu tuh bisa dewasa nggak sih? Oh Tuhan, belum lagi manggilnya ayah bunda. Oh Tuhan, kalau ketemu anak-anak SD begitu, sini, anak siapa kau? Anak siapa kau? Hai. Saya mau bilang saudara, waktu saya 21 tahun, memang saya sudah merasa bahwa inilah saatnya saya membentuk keluarga yang kudus, kuat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, pas 21 gagal. Iya. Akhirnya saya bilang, Tuhan ya udahlah Tuhan, kalau nggak 21, 23 lah Tuhan. Boleh nggak 23? Pas 23 gagal lagi saudara. Akhirnya saya bilang, ya udahlah Tuhan, 25 lah Tuhan. Bolehlah 25 Tuhan. Gagal lagi. 27 lah Tuhan, 27 Tuhan. Gagal lagi. Ya udah Tuhan, ya 29 lah Tuhan, 29 lah. Gagal lagi. Ya udah 30 nggak apa-apa, kepala 3 juga nggak apa-apa, 30. Gagal lagi. Ya udah Tuhan 32 Tuhan, 32. Gagal lagi. Udah nanti ketahuan saya tua. Nah. Tapi benar saya udah, Tuhan kok gagal. Saya sampai bilang, Tuhan, why? Dulu saya pikir omongan tetangga itu paling tajam. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya merasakan omongan jemaat jauh lebih tajam, saudara. Oh Tuhan, ada yang ngomong, apa itu pendeta Marcel? Udah umur segitu, kayaknya nggak jelek-jelek amat, dia cakep. Tapi kok, bukan saya ngomong ya jemaat ya. Jadi, aneh. Ada yang bilang, kayaknya dia playboy. Oh kayaknya dia pemilih, ya pasti milih-milih juga dong. Iya dong. Jangan bilang kamu tuh, kalau ada yang bilang kamu tuh terlalu pemilih, ya harus milih dong. Buat baju aja kita pilih, apalagi pasangan hidup, bos. Saya mewakili hati anak-anak muda hari-hari ini. Haleluya. Iya dong. Dari waktu itu, ya milih juga. Saya pilih. Tapi nggak gitu juga. Ada yang bilang begini, ya itu cakep tapi nggak nikah. Jangan-jangan dia LGBT. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tahu kan LGBT? Iya, laki gelap ini terang, saudara. Akhirnya saya sampai, oh Tuhan, diomongin. Tetapi akhirnya Tuhan jawab doa saya. Tuhan kasih pasangan hidup.
Dan akhirnya apa? Ketika Tuhan jawab, saya sadar bahwa apa alasan Tuhan mengizinkan penundaan adalah karena pasangan hidup saya masih kecil. Iya. Tadi saya siap Tuhan. Makanya bayangin kalau waktu saya umur 21 tahun. Tuhan sudah jawab, Tuhan kasih aku jodoh. Tuhan langsung jawab, oh my God. Ketika pemberkatan nikah MC panggil, kita sambut kedua mempelai. Saya maju, dek maju dek, dek maju dek maju dek. Oh, haleluya. Makanya saya mau bilang ya, belajar percaya akan waktu Tuhan, amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Tugas kita sabar. Belajar dari Saul. Saul kenapa bertindak bodoh? Karena nggak Ada orang kenapa bertindak bodoh dalam pekerjaan? Karena nggak mau sabar. Nggak mau sabar untuk apa? Untuk terima berkat Tuhan. Kadang-kadang ada orang bertindak bodoh dalam bisnis ya karena nggak mau sabar akan berkat Tuhan, akan waktu Tuhan. Kadang-kadang ada anak muda, kenapa akhirnya apa? Salah bertindak dalam milih pasangan hidup karena nggak mau Aduh Pak Pendeta, aku udah kemana-mana Pak Pendeta, udah satu Tiberias, Bekasi Pak Pendeta, saya cari-cari nggak ada Pak Pendeta. Kan Pak Pendeta ini kalau khotbah kan 1000 lebih ini kan ya. Ya masa ya, aku udah cari-cari Pak Pendeta, aku udah duduk sengaja di depan, setiap ada yang keluar aku shalom. Bahkan aku sudah pakai minyak urapan, sambil aku lihat yang ganteng aku langsung bilang, jadi milikku dalam nama Yesus, jadi milikku dalam nama Yesus, jadi milikku dalam nama Yesus. Sampai malaikat yang di samping, oke sudah, checklist. Tapi sampai hari ini Pak Pendeta, udah 3 minggu nih Pak Pendeta, belum ketemu jodohku. Ya udahlah Pak Pendeta, aku cari yang gak seiman aja. Saya mau bilang saya aja lama bayangin pendeta. Yang kerjanya doa. Itu aja Tuhan jawabnya lama. Jadi kalau saudara baru 30 belum dapat jodoh, santai bos. Nikah di 25 oke. Nikah 30 oke. Nikah di usia 35 oke. Di 40 nggak apa-apa. Di usia 50 ya udahlah nggak apa-apa. Iyalah. Jadi saudara kalau baru 30, 40 udah stres, jodoh tenang. Mungkin jodohmu belum lahir. Ada yang udah jomblo ngendes langsung, wah jangan-jangan ini jawaban Tuhan. Pulang dari gereja langsung bawa minyak urapan ke rumah sakit terdekat. Setiap ada bayang, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Saya mau bilang saudara, belajar percaya waktu Tuhan, amin. Sekalipun saudara dan saya seperti tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, katakan amin. Ada satu buku yang saya baca saudara, judulnya Egi saudara. Ini adalah kisah di mana ada 4 misionaris yang pergi ke daerah Kongo di Afrika saudara. Di mana mereka itu saudara, Tuhan taruh di hati mereka bahwa Tuhan akan pakai mereka untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membawa keselamatan untuk Afrika, terutamanya daerah Kongo saudara. Singkat cerita, mereka berempat pergi, 2 pasang suami istri saudara. Sampai di sana yang mereka terima bukanlah kemudahan, malah penghalangan akses yang sangat ketat. Kepala-kepala suku di sana tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam desa. Mereka harus tinggal jauh dari pemukiman warga saudara. Akhirnya apa? Mereka sama sekali nggak punya akses. Bertahun-tahun mereka berusaha, mereka untuk mau biar supaya bisa mengabarkan Injil, tapi sama sekali aksesnya diblok saudara. Satu-satunya orang asli lokal yang mereka bisa temui hanyalah seorang anak kecil yang tugasnya menjual bahan makanan buat mereka saudara. Dan itu pun sampai bertahun-tahun tidak ada perubahan sama sekali. Singkat cerita, akhirnya 1 pasang menyerah, mereka pulang. Sisa 1 pasang lagi saudara. Dan akhirnya apa? Mereka sampai hamil, mengandung si wanitanya saudara. Mereka tinggal di sana
sampai satu ketika karena keadaan fasilitas kesehatan di sana sangat tidak memungkinkan, setelah melahirkan meninggallah si wanitanya saudara. Sampai akhirnya saudara, si misionaris pria ini sampai bilang apa? Tuhan pembohong. Katanya Tuhan mau bawa aku ke sini bersama istriku untuk supaya membawa keselamatan. Tapi sampai hari ini tidak ada keselamatan yang terjadi. Bahkan untuk akses menyampaikan firman Tuhan saja tidak pernah ada. Akhirnya apa? Dia putuskan untuk pulang. Anaknya dia titipkan di daerah Kongo itu saudara. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian saudara, si anak ini saudara namanya Egi tadi saudara, dia pergi ke Amerika untuk mencari ayahnya saudara. Dan kabarnya begini saudara, ayahnya tinggal di sebuah apartemen dan ketergantungan terhadap minuman keras. Ketika dia masuk, ayahnya usia 73 tahun saudara, ayahnya masih dalam ketergantungan minuman keras, banyak botol minuman keras di dalam kamarnya. Kemudian dengan kepahitan yang sama ayahnya bilang begini, oh Tuhan penipu, Tuhan gak bekerja melakukan apapun yang Tuhan sudah janjikan. Tapi akhirnya Egi ini dia bilang sama papanya tadi, "Pak, perjuangan papa dan mama tidak sia-sia. Kematian mama tidaklah sia-sia. Papa ingat anak kecil yang menjual bahan makanan buat papa. Dia hari ini menjadi seorang misionaris yang hebat. Dan di bawah dia ada 600 misionaris orang Afrika yang sudah banyak membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan." Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sekalipun saudara dan saya belum melihat apa-apa, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Tetap percaya janji Tuhan. Sebelum kita tutup poin yang pertama, kita buka Yesaya 60 ayat 22 bagian B. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 22 bagian B. 3, ya, aku Tuhan akan apa? Dengan segera pada waktunya. Bilang sama kanan kirimu, kalau sudah waktu Tuhan pasti laksanakan. Tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya saudara, apa kesalahan Saul yang harus kita hindar dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua adalah Saul mengejar kemuliaan diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, mengejar kemuliaan diri sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Saul mengejar kemuliaan pribadi. Coba kita lihat saudara, 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. 3, iya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi apa? Perhatikan yang saya garis tebal. Mulailah rakyat itu apa? Berserak-serak, meninggalkan dia. Ayat 9 dikatakan apa? Sebab itu Saul bawalah, lalu ia apa? Kalau saudara perhatikan, yang menjadi trigger seorang Saul akhirnya melanggar perintah Tuhan adalah ketika dia melihat rakyat mulai berserak-serak meninggalkan dia. Beberapa referensi mencatat Saul terobsesi dengan kemuliaan pribadinya. Dia nggak mau kehilangan kemuliaannya sebagai raja di depan rakyatnya. Makanya dia rela langgar perintah Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini didukung dari apa? Salah satu kejadian di mana ketika Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 12 dikatakan apa saudara? Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi apa? Kepada Samuel demikian, Saul telah apa? Ke Karmel tadi dan telah didirikannya buat siapa? Bagi dirinya sendiri suatu apa? Tanda peringatan. Dalam bahasa aslinya tugu peringatan. Jadi kalau saudara lihat ada perbandingan antara Daud dan Salomo bersama dengan seorang Saul, di mana Daud dan Salomo berusaha untuk membangun tugu, membangun bait Allah untuk kemuliaan nama Tuhan, sedangkan seorang Saul membangun tugu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Inilah yang namanya kesalahan dari seorang Saul. Saya mau bilang saudara, ingat baik saudara dan saya, kita dipanggil, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kok jadi lemas? Lagi puasa kah? Lagi puasa? Ayo semangat dulu. Nanti besok sore-sore kita berburu takjil. Yes. Iya dong. Agama kita sebagai anak Tuhan, agama kita toleran. Tapi soal takjil kita duluan. Oh no, jam-jam 3 mereka masih lemes, kita sudah standby. Yes.
Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Oh Tuhan. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya, supaya kalian pasca pakai Kinder Joy gitu. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, katakan amin. Makanya ingat baik, kalau saudara bicara tentang dalam pekerjaan, dalam bisnis, ketika kau mencapai pencapaian yang luar biasa, ingat baik semuanya untuk kemuliaan Tuhan, katakan amin. Kalau saudara ingat di sorga, ketika yang namanya, kisah dalam Alkitab, ketika yang namanya Lucifer, posisi Lucifer adalah apa? Hah? Shalom. Posisi Lucifer apa? Yes, pemimpin pujian, WL kerajaan sorga. Tugasnya ngapain? Memimpin untuk kemuliaan Tuhan. Setelah Lucifer jatuh, siapa yang gantiin posisinya di sorga? Ada orang nggak ini? Oi penonton, siapa yang gantiin Lucifer di sorga? Hah? Siapa? Tidak ada. Karena Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya penyembah-penyembahnya yang sejati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, ingat baik hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan mengejar kemuliaan pribadi saudara. Apapun yang sekali lagi kau capai, apapun yang kau raih dalam kehidupanmu, semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, katakan amin. Saya dalam perjalanan kehidupan saya saudara, saya selalu ingatkan diri saya bahwa apa semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan saudara. Saya nggak mau mengejar kemuliaan pribadi saudara. Dalam perjalanan pelayanan saya contohnya saudara, kalau ada yang bilang, oh Pak Pendeta terima kasih khotbahnya sangat memberkati, saya bilang bukan karena saya tapi karena Tuhan, karena saya cuma penyampai isi hati Tuhan. Kalau ada yang bilang Pak Pendeta terima kasih doanya, saya terima mujizat, saya bilang jangan terima kasih sama saya, itu dari Tuhan, terima kasih sama Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, karena saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, karena saya sadar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara ya, dalam perjalanan kehidupan saya, makanya kalau saya khotbah ya, kalau saudara lihat saya khotbah, udah nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali saudara. Iya, ini udah nggak usah tahan-tahan karena nggak enak, ketawa aja nggak apa-apa. Saya kalau khotbah saya lihat nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali. Saya suka nonton khotbah saya di YouTube saudara. Iya, saya lihat khotbah saya di YouTube, saya dalam hati saya sungguh memalukan laki-laki ini. Sampai ke Argo pernah nanya sama saya, Sel, kamu tuh kalau khotbah begitu kamu nonton, kamu malu gak sih? Kamu ketawa gak sih? Saya bilang, banget kak. Ya malu lah. Saya mau bilang jujur, dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga pengen kayak pendeta-pendeta yang lain. Ketika berkhotbah, penuh dengan wibawa. Shalom. Saya kadang-kadang lihat Tuhan, kadang-kadang pengen gitu ya. Kalau kayak pendeta-pendeta kayaknya berwibawa gitu, keren gitu saudara. Apalagi kalau lihat pendeta-pendeta di live streaming, kadang-kadang kan di kamera tuh kayaknya cakep-cakep juga saudara. Kadang-kadang saya pengen gitu di kamera kelihatan cakep gitu saudara. Kayak pendeta-pendeta lain kalau khotbah tuh yang nah di zoom lah kan. Tapi di sini masih ada perasaan. Kalau live streaming yang di Gading Nias itu ya, udah tahu saya lagi begini. Kameramennya zoom in sampai masuk lubang hidung saudara. Oh Tuhan, mau saya marahin? Kameramennya adek rohani saya. Ya ini ya udahlah. Tapi saya pikir-pikir ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Karena pelayanan saya yang saya kejar bukanlah kemuliaan pribadi tapi kemuliaan nama Tuhan. Jadi nggak apa-apa.
Yang penting melalui apa yang saya kerjakan nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya selalu ajar mahasiswa saya, ilmu berkhotbah, bicara tentang khotbah yang efektif adalah khotbah yang menarik. Dan salah satu cara buat khotbah menarik apa yang seperti yang saya lakukan. Kalau saya berbohong, takutnya jadi nggak menarik. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi walaupun hancur-hancur muka saya nggak apa-apa lah. Yang penting jemaat Tuhan diberkati, amin. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tapi mbok ya tolonglah gitu ya. Kalau saudara yang suka story-story, fotoin pendeta, posting, tolong pas pendeta lagi bagus gitu ya. Jangan kebanyakan pendeta lagi. Aduh, sayangi harga diri pendetamu. Jadi buat yang mau foto, bikin story buat hari ini saya kasih kesempatan. Foto jangan ketawa. Udah dikasih kesempatan. Oh haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kita dipanggil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kabar baiknya begini saudara, ketika tujuanmu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupanmu. Hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik boleh siap-siap saudara. Kita akan masuk poin yang terakhir, poin yang ketiga. Tapi saya benar-benar ya, sebelum sambil nunggu imam musik saudara, saya kepikiran gitu saudara ya. Saya banding-bandingkan, iya ya. Saya dulu waktu masih dalam dunia entertain kan gak bisa dipungkiri. Yang saya kejar adalah kemuliaan pribadi. Karena salah satu tanda kesuksesan seorang entertainer adalah namanya naik gitu saudara. Saya kejar kemuliaan pribadi. Tetapi saya menyadari ketika saya kejar kemuliaan pribadi, alah biasa-biasa aja saudara. Iya, makanya saya dulu yang mungkin masuk TV setiap hari, satu hari bisa 3 kali masuk TV. Tapi gak terkenal-terkenal banget, biasa aja. Makanya saya dulu disebutnya skuter. Selebriti kurang terkenal. Iya, katakan ya udah. Tapi ketika saya fokus mencari kemuliaan Tuhan, saya rasakan begini saudara, wah, kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa saudara. Akhirnya kemana-mana gitu saudara, akhirnya dengan segala kerendahan hati, bukannya mau sombong ya. Cuman biasanya orang kalau udah ngomong gitu, abis itu pasti sombong. Tapi kan saudara tahu saya nggak mungkin begitu ya. Saya kan pendeta yang rendah hati dan rajin menabung gitu. Jadi saya merasakan, wih, kemuliaan itu luar biasa loh. Kemana-mana dikenal banyak orang. Kemana-mana itu ketemu, Pak Marcel, pendeta Marcel, segala macam. Sampai, ya ampun, ini benar-benar kemuliaan Tuhan tuh luar biasa saudara. Dan jujur ya, dulu waktu saya di dunia entertain, dunia keartisan, gak rasa artis. Sekarang jadi pendeta, rasa artis. Iya, saya gak mau kejar kemuliaan pribadi ya, tapi saya ngerasain gitu, mana-mana ada aja. Apa sih bedanya artis dan bukan artis? Ketika sekarang jadi pendeta, saya rasa artis juga kadang-kadang gini. Foto misalnya, foto. Jemaat Tiberis di mana-mana foto. Pak pendeta foto, yuk foto. Sekali lagi Pak pendeta kayak gini, oh yes, satu, yuk. Kayak gini Pak pendeta, yuk, oke. Kayak sakit gigi saudara, yuk. Kadang-kadang ada jemaat yang gak punya perasaan Pak pendeta begini. Tapi ya udahlah. Iya, apalagi masuk tanda tangan, banyak tanda tangan. Yang minta tanda tangan Pak pendeta, tanda tangan banyak. Itu anak-anak SD yang sekolah-sekolah yang tugas-tugas agama. Nah, ada. Apa? Rasa arti. Pelan satu. Iya. Iya kan? Masuk TV. Tiberias TV. Iya. Kalau dulu enggak, sekarang masuk. Sampai akhirnya di Instagram saya kalau saya posting apa-apa banyak yang bilang, menyala abangku. Naon
menyala. Tapi itulah ya, ketika kita mengejar kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan pribadi, kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup kita dan membuat hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir, apa kesalahan dari seorang Saul? Adalah Saul berlandaskan pada pemikirannya sendiri. Sama-sama bilang sama saya, berlandaskan pada pemikirannya sendiri. Coba kita lihat ayatnya yang ke-12 sama-sama. 3, ya. Bagian awal saja. Maka pikirku. Saul lakukan kesalahan karena based on pikirannya yang Jujur saya ketika bikin khotbah ini, Tuhan sudah taruh di hati saya dari tadi malam saudara untuk saya kembangkan. Tapi tadi pagi saya masih ragu karena saya pikir-pikir begini. Ini kayak kurang greget, kayak kurang greget. Tapi Tuhan tegur saya lagi di depan kaca, lagi cukur kumis. Tuhan bilang apa? Jangan berlandas pada pemikiran sendiri. Waduh. Saya lagi mau bahas Saul yang berlandas pada pikiran sendiri. Ternyata saya sementara lakukan kesalahan yang sama. Saya mau bilang saudara, saya anggap remeh pikiran. Padahal ternyata pikiran ketika saya renungkan itu punya dampak yang luar biasa. Pikiran ternyata boleh munculkan gambarnya. Punya hubungan yang sangat erat dengan yang namanya hati. Ketika bicara tentang pikiran saudara, dalam gambar selanjutnya juga bicara tentang pikiran itu terkoneksi erat dengan hati. Hati akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Dan bagaimana hati kita sangat ditentukan oleh bagaimana pikiran kita. Jadi bagaimana hati kita sangat ditentukan, dipengaruhi hati-hati dengan pikiran kita. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus pulang kampung, ada banyak orang yang tidak terima mujizat. Bukan karena kuasa Tuhan berubah, tidak ada pada saat itu, bukan. Tapi karena mereka based on pikirannya, dia tuh anak tukang kayu, dia bukan Mesias. Menentukan iman mereka. Akhirnya apa? Menentukan apa yang mereka dapatkan, mereka raih dalam kehidupan mereka. Maka sekali mau bilang saudara, hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran kita akan menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Saya baca satu kalimat bilang begini, satu quotes bilang begini. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menentukan perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena perkataanmu akan menentukan tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena tindakanmu akan menentukan kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menentukan karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu, karena karaktermu akan menentukan masa depanmu. Dari pikiran bisa menentukan masa depan. Jadi hati-hatilah. Pastikan kita menjaga pikiran kita dengan baik. Kalau sampai pikiran kita bertentangan dengan firman, pastikan apa? Yang kita jadikan dasar bukan pikiran, tetapi kebenaran firman. Karena pikiran bisa salah, tapi firman adalah kebenaran yang sejati. Jadikan firman sebagai dasarmu melangkah bertindak dalam kehidupanmu. Maka langkahmu akan membawa dirimu pada apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupanmu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hati-hati dengan pikiran. Firman adalah kebenaran yang sejati, harus menjadi landasan kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Supaya apa yang baik, itu yang menjadi bagian setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, terkadang Tuhan bisa bekerja di waktu yang sepertinya sudah terlambat. Terkadang Tuhan bisa bekerja dalam keadaan yang sepertinya sudah di ujung, di mana sepertinya semuanya sudah terlambat dalam kehidupan setiap kita. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam penantian, sekalipun tidak mudah, sekalipun berat, sekalipun penuh dengan air mata, belajar percaya ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Aku akan sabar menanti, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oleh sebab itu ketika iblis sementara mengguncang imanmu, hati-hati dengan pikiranmu. Jangan jadikan pikiran yang bisa keliru sebagai landasanmu, tetapi firman tetap menjadi landasan. Karena pikiran bisa salah, tapi kebenaran firman adalah kebenaran yang sejati, yang akan membawa saudara dan saya pada apa yang baik yang sudah Tuhan sediakan.
Sambil angkat tanganmu pandang Tuhan malam hari ini. Jangan menyerah, percaya janji Tuhan.